ini kayaknya mulai nih manuver zigzagnya, yang ke lawan, yang ke kawan, ya ke Pak Dasko, ke Pak Tri. Saya kira pesannya kuat kepada publik bahwa ya kita beda secara politik sikap kita, tapi secara pribadi sebagai anak bangsa ya kita harus bersama bersatu. Terlepas apapun nanti ujungnya dari misalkan isu pemakzulan ya. Mas Gibran juga harus hati-hati. Jangka menengah misalkan 2027, jangka panjang jelang 2029 ini bisa bangkit, bisa mengubah konstelasi semua. Bahkan di internal koalisi pemerintah, karena dalam sejarahnya kita belum ada pernah wakil presiden terpilih untuk kedua kalinya mendampingi presiden yang sama, Mas. Oh, belum Dalam pernah sejarah, ya, Mas? dalam sepanjang sejarah. Nah, Pak Prabowo mau yang gimana nih? Itu menentukan. Dan Mas Gibran kalau mau membuat sejarah, dia harus bangun posisi tawar politik yang kuat supaya diajak Pak Prabowo lagi. Tapi kalau dalam posisi keluarga Solo diserang terus, gak menarik Mas diajak lagi. Tapi kan kalau lihat kecenderungannya memang Mas Gibran ini kan wapres yang pendobrak sejarah toh Mas. Itu kan apakah Mas Ya, Agung bisa. tidak yakin bahwa beliau akan mendobrak sejarah lagi kalau kita Bisa, lihat? Iya. tapi itu nggak mudah, Mas. Kalau saya Ngomong yakin ya. 2029, Oke. Mas Gibran itu harus menyelesaikan isu-isu yang berkelindan dengan dirinya, utamanya soal pemakzulan. Oke. Artinya kinerja beliau harus luar biasa. Jadi jangan ngomong 2029 dulu kalau kinerja masih biasa-biasa saja. Sahabat Kompas.com, bertemu lagi bersama saya Tatang Gurito di acara Kelas White unggulan nomor 1 Kompas.com. Gaspol, ngobrol gas pasti nampol. Semua kita sebutin lah ya kan. Sendirian lagi ya padahal. Udah ya kayak gitu. Jadi kita hari ini mau ngegas bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Mas Agung Baskoro. Siap, Mas Tatang. Mas Agung dari Bandung langsung menuju ke studio Gaspol Demi spesial. Iya. Karena pembahasan kita hari ini adalah tentang Mas Gibran Raka Buming Raka. Mas Agung langsung oke, kalau bahas wapres saya ngefans langsung kita langsung gas gitu. Iya. Gitu Mas Agung ini Bang. Mantap. Mas Agung, kita membahas ini kan jarang kayaknya dibahas soal Mas Gibran ini. Padahal kan Mas Gibran ini kan sebagai wapres dan juga anaknya Pak Jokowi. Yang kita lihat beberapa waktu belakangan ini juga kayaknya cukup sering gimmick-gimmick politiknya, pergerakan politiknya. Makin kesini makin kesana kan. Ya, makin menarik gitu. Iya. Tapi satu hal yang cukup menarik kemarin yang jadi sorotan nih Mas. Soal pergantian dasi Mas Gibran itu Mas waktu Dasi, iya. sidang MPR yang Iya. tanggal hari Jumat ya. Jumat. Hari Jumat kemarin dari dasi merah ke biru. Siap. Itu Iya. Mas Agung melihatnya itu apakah hanya murni sesimpel tidak di brief atau itu menunjukkan satu simbol tertentu, karena kan Iya. sempat didatengin Mbak Puan kan, itu Betul, waktu masih betul. dasinya merah gitu Betul. kan. Terus habis itu baru ganti. Iya. Itu gimana tuh Mas? Iya, kalau secara teknis taktis mungkin ini ada miskom ya. Koordinasi, komunikasi, sinkronisasi soal penampilan di hari sidang MPR. Tapi secara substantif saya melihat ada hal positif bahwa beliau adaptif, fleksibel, agile gitu ya. Maksudnya dia bisa menyesuaikan kalau misalkan ada perubahan yang dinamis, termasuk dasi, karena ini kan komunikasi nonverbal ya Mas. Kalau nggak sama dasinya sama presiden, repot ini. Satu bakal biru satu merah. Nah, satu berani satu tenang kan ini. Kan merah itu kadang berani, membara, semangat. Itu yang merah. Iya, merah. Kalau yang biru tenang, Tapi kok malah menyejukkan. kebalikannya kalau kita. Nah, makanya makanya supaya tidak mengundang kegaduhan, huru-hara dan seterusnya, cepat-cepat diganti, walaupun ada resiko Tony Mas Gibran gitu karena disalahpahami kok enggak koordinasi misalkan tadi yang saya sampaikan, komunikasi kurang nih antar protokoler misalkan. Tapi yang jelas di situ dia melihat kemudaannya. Dia langsung mengubah itu. Untungnya mungkin protokol nyiapin dasi cadangan kan, saya nggak kebayang juga tuh kalau misalkan dasinya Nggak ada warnanya kurang, itu kan berarti standby mereka tuh nengok Pak Presiden warna dasi
jasnya mungkin atau pecinya atau apa semua pasti ada cadangannya semua tuh dalam simulasi saya. Oh biru nih, biru langsung main kan, putih merah apa kuning. Itu. karena semua warna ya. Persis, karena harus standby kan. Saya kebayang kemarin, kalau ini nggak pas, ini nggak ada, repot juga kan, nggak mungkin presiden disuruh nggak pakai dasi kan. Ya, betul, Jadi repot. Tapi ya dia ternyata adaptif, fleksibel di situ, dan saya apresiasi dia, timnya untuk bisa menyesuaikan situasi, termasuk dalam konteks politik yang lebih besar, bahwa hari-hari kebelakang ini kan ada banyak semacam serangan bertubi-tubi ya yang dialamat ke beliau atas nama isu pemakzulan, ke keluarga Solo atas nama ijazah dan lain-lain. Tapi ya Gibran mulai berselancar atas isu-isu itu, dan saya melihat ya satu waktu mungkin ada format yang pas, yang paling pantas untuk dia lakukan supaya bisa membalik itu. Tapi harus hati-hati karena ini bisa menjadi bumerang politik juga kalau dia lupa bahwa semua orang hari ini ingin menanti kinerja luar biasa dari dia sebagaimana ayahnya, dengan beragam macam beban di masa lalu soal pilpres yang problematik, soal etik, soal kinerja yang hari ini masih dikritisi, dan dia harus bisa melampaui itu semua supaya apa? Supaya bisa terjawab bahwa dia memang wapres yang pantas untuk memimpin kita. Nah itu nggak gampang sampai hari ini. Kalau kata Adi Armando, wapres terbaik sepanjang sejarah gitu ya, Mas. Menurut saya mungkin the best wakil presiden yang ada saat dalam sejarah kita nih. Adi Armando, Pak Adi. Iya. Kalau saya wapres terbaik saya masih antara Hatta dan Habibie. Hatta dan Habibie. Iya, kalau saya. Oke. Gitu. Bang Adi Armando mungkin beda kan. Iya, apa-apa. Kan kadang gitu. memang Bung Adi ini out of the box ya pemikirannya ya. Oke, berarti kalau dilihat tapi serba salah Mas kalau Mas Agung lihat situasinya bahwa ada banyak serangan hari ini ke Mas Gibran ya dan keluarga Solo, dan kemudian tapi kalau juga nanti terlalu berlebihan dalam menanggapinya bisa jadi offside dan malah justru berbalik. Artinya terus kalau menurut Mas Agung kalau bahasa Jawanya penake Gibran ini terus kudu piye Mas gitu kan. Kalau saya memang 3 kata kunci Mas, komunikasi. Ini harus intensif nih ke semua elit, ke semua lapis komunikasi di lingkar presiden ya, termasuk ke Gerindra, dan beliau kemarin melakukan itu lewat Pak Dasko misalkan. Pertemuan sama Pak Dasko. Betul. Yang kedua, koordinasi. Ini tim protokolernya harus seintensif mungkin dengan presiden, dengan menteri, supaya tidak salah paham atau salah dipahami kan, karena tipis tuh kalau karena publik akan mencari celahnya Mas Gibran terus kalau tidak hati-hati. Soal dasi, soal salam, bahkan nanti soal senyum, soal pakaian, bahkan hal perintilan lain. Karena buat mereka itu ya mungkin karena kemudaannya yang beliau tunjukkan itu relatif ya, karena penuh dengan beban tadi, sehingga kesalahan kecil, kekurangan apapun akan dicari, akan diekspos semaksimal mungkin di luar kelebihannya. Kan akhirnya lupa sekarang ini bahwa keluarga Solo itu juga punya kelebihan ketika memimpin 2 periode kemarin. Tapi itu nggak kita bahas sekarang. Yang kita bahas kekurangannya terus. Nah saya nggak tahu. Solo. Iya, keluarga Solo, Pak Jokowi, Mas Gibran, Mas Bobi, Mas Kaisang dan seterusnya kan kekurangannya terus nih. Bicara objektivitas jadinya minimalis Mas. Kita kita lupa misalkan trademark Pak Jokowi sebagai pemimpin yang suka belusukan, berhasil melewati masa pandemi, membangun banyak infrastruktur. Ini semua kalah sama pemakzulan, ijazah, di top of mind publik yang saya cross check ke beberapa teman-teman di laporan media monitoringnya, di teman-teman survei juga temuan-temuan mereka. Justru top of mind itu sekarang pemakzulan sama ijazah yang mendominasi ketimbang legacy Pak Jokowi. Iya, secara ini top of mind dalam persepsi opini publik hari ini. Makanya ini yang harus di-spin supaya bisa proporsional minimal, nggak harus apresiasi semua tapi minimal bisa objektif lah. Nah yang ketiga sinkronisasi, bagaimana menerjemahkan setiap arahan presiden, kabinet dan seterusnya itu tidak offside tadi, karena jangan sampai Mas Gibran melampaui tupoksinya dia sebagai wapres kan. Misalkan kemarin lapor Mas Wapres itu kan sebenarnya bagus, cuman kan ternyata ada miss beberapa yang ibarat kata itu agak melampaui nih. Nah, sehingga memang akhirnya sekarang kurang terekspos kan, padahal itu bisa dimaksimalkan. Atau udah ada atau masih ya Mas?
antara ada dan tiada. Saya juga bingung. Iya, Jadi kan pada lapor pengen Mas tahu itu. kan progresnya Iya. gimana laporan mereka, kan banyak netizen nanya tuh Mas. Betul. Ya progresnya Termasuk gimana? kalau aku gini Mas, Ya. secepat apa lapor Mas Wapres dengan lapor Damkar itu kan Iya itu komparasinya menarik tuh. Iya, menarik, Iya Pak. iya. Bener-bener. Jadi bisa-bisa Damkar lebih unggul kan? Jangan-jangan nah. Bukan Jadi aku. karena transparansinya harus jelas kan, Ya. seperti itu. Karena apa namanya? Kita selama ini taunya cuma wacana, Ya. kan progresnya gimana, transparansinya, semoga setelah ini bisa lebih baik gitu. Karena bukan apa-apa, lapor Mas Wapres itu bagus menurut saya karena ya setahu saya belum ada Wapres yang melakukan itu. Sepanjang sejarah Republik. Bisa jadi Mas. Yes. Nah, makanya kalau ini bisa dipermak, dimodifikasi, mungkin bisa menjadi legacy yang wow gitu. Tapi kan ini kayaknya masih tadi antara ada tiada, nggak tahu bentuknya seperti apa sekarang kan. Nah, saya harapkan itu bisa lanjut dan kalau memang perlu ada revisi ya bisa juga dibuat lapor Mas Ayo, Mas Mas. Wapres dan Pak Presiden kan biar inilah Iya. biar merangkul semua kan seimbang. Jangan Mas Wapres aja, Pak Pres juga gitu. Oh, jadi biar lapor. Iya. Iya. Biar nggak offside kan gitu. Jadi semuanya dapet. Emang apa Mas Agung melihat kemarin lapor Mas Wapres tuh ada nuansa offside Iya. apa gimana Mas gitu? Karena istana mengatakan kan Iya, bagus, cuman kurang komunikasi, koordinasi, sinkronisasi tadi. Maksudnya kan presiden juga dalam tanda petik pengen ini menjadi program bersama. Oke. Agar ya bareng-bareng seperti itu. Tapi kan tiba-tiba muncul mungkin untuk menjawab berbagai macam kritikan atas kinerja Mas Gibran ya. Jadi beliau langsung menghentak dengan lapor Mas Wapres. Nah, sayangnya beliau ini pembantunya presiden dan harus ada koordinasi komunikasi ke sana sebelum launching menjalankan program itu. Nah, itu sih ada miss, tapi ya menurut saya sekarang sedang dicari formatnya ya, titik kesetimbangannya supaya ya harusnya bisa lanjut sih, harusnya bagus. Iya. Harusnya gitu. Kalau kata orang-orang di sini lapor Mas Wapres tapi di kantor Papua. Mungkin Jauh Mas. banget tapi. Ya, tapi kan mungkin bisa kan kayak dulu Yai Ma'ruf Amin di Betul, Papua itu kan juga betul. bisa. Atau di IKN kan. KN. Ya. KN juga asik ya kan Mas? Atau dimanapun kan Mas Gibran siap. Ya. Mau di Papua, di IKN, di Jakarta, dimanapun siap katanya ditempatkan. Ditempatkan dimanapun Siap. di wilayah Republik, Iya. oke itu ya. Aman. Oke. Ini masuk ke isu tadi yang udah di sounding apa Mas Agung soal isu pemakzulan nih Mas. Pemakzulan ya. Ini kan menarik kalau Betul, kita lihat betul. langkah Mas Gibran itu kan orang mungkin selalu melihat ya itu tadi kadang-kadang wah Mas Gibran ini dianggap masih muda, masih di bawah bayang-bayang bapaknya Iya, misalnya gitu iya, ya. betul. Tapi yang menarik bagiku Mas Gibran ini punya kecenderungan untuk melakukan atau menghadapi figur-figur yang kayaknya berseberangan secara politik. Iya. Nah bicara soal isu pemakzulan lah kemarin kan tiba-tiba Mas Gibran Sowan. ketemu Pak Tri Sutrisno sowan. Iya. Padahal kita tahu Pak Tri Sutrisno juga adalah pihak yang mendorong soal pemakzulan dari Forum Purnawirawan itu kan. Nah, ini gimana ini Mas melihat ya bahwa apa yang ingin ditunjukkan seorang Gibran Raka Buming Raka ketika datang ke situ walaupun kalau nggak salah itu kan disampaikan bahwa itu atas arahan Presiden Prabowo Ngasih gitu ya. Undangan untuk datang itu kan ke acara di kemerdekaan itu kan. Tapi menarik loh ini ya. Mas Gibran langsung datang ke orang yang berseberangan itu gimana Mas? Ya sekuensinya kan saya melihat ini awal muasal dari ketemu dengan Pak Dasko ya. Oh, sekuensi harus dilihat dari situ. Ya karena ini kayaknya mulai nih manuver zigzagnya yang ke lawan, yang ke kawan, ya ke Pak Dasko, ke Pak Tri, kemudian dia ya menurut saya udah mulai makin inilah mature ya, walaupun ini proses gitu. Tapi ketika beliau mengasih undangan ke Pak Tri, walaupun senior citizen ya karena pernah jadi wapres, menurut saya respect di situ karena Mas Gibran mampu memisahkan antara sikap pribadi dengan sikap politik. Walaupun secara politik mungkin berbeda haluan sama Pak Tri, beliau secara personal mengapresiasi, mengorangtuakan Pak Tri dengan sebaik-baiknya dengan datang ke kediamannya, memberikan undangan, kemudian sambil bercengkrama di situ secara cair, organik ya. Dan saya kira pesannya kuat kepada publik bahwa ya kita beda secara politik sikap kita, tapi secara pribadi sebagai anak bangsa ya kita harus bersama bersatu. Terlepas apapun nanti ujungnya dari misalkan
isu pemakzulan ya, seperti itu. Yang kedua saya juga melihat Mas Gibran makin lentur Mas, sikap-sikap politiknya, gerak politiknya, artinya dia tidak terlalu membatasi ruang gerak ke lawan-lawannya. Bisa jadi nanti setelah Pak Tri tiba-tiba nanti sowan ke Roy Suryo misalkan, atau ke si Dr. Tifad, Dr. Rismon Sianipar dan seterusnya. Jadi kita akan bisa jadi ke depan terkaget-kaget dengan manuver-manuver itu, karena dia kan masih muda. Atas nama anak muda itu dia bisa saja berpikir di out of the box gitu ya, kreatif, inovatif, merangkul. Ya kayak gaya presiden hari ini, merangkul semua. Gitu. Bisa jadi itu diterjemahkan oleh Mas Gibran dan timnya mungkin untuk juga melakukan hal yang sama, tapi dalam dosis dan takaran yang lebih bisa jadi beda, ekstrim bahkan. Gitu. Karena kan ke Pak Tri itu saya agak dia ke sana. Nanti kemana lagi nih, kan langkah-langkah politiknya itu kan maksudnya bukan sembarang gitu ya, dia melakukan itu mesti ada yang mengendorse, ada yang mengadres supaya begini bro, jangan begitu bro, kesana kesini seperti itu. Jadi bisa jadi ke depan ada lagi, dan saya senang, justru bagus buat kita yang masih muda-muda melihat kita punya sosok walaupun belum sempurna mewakili, tapi minimal kalau lo berpolitik di pentas politik, langkah lo harus begini, dia begitu. Maksudnya saya punya istilahnya minimal contoh, saya bisa mensimulasi kalau habis ini Mas Gibran kesini kesana, dia nggak ke situ, karena ya kan dinamis ya Mas. Gitu. Jadi dengan Pak Tri dia kemudian datangi, saya kira itu poin bagus buat Mas Gibran, dan harapannya nggak berhenti di situ. Seorang wapres yang masih muda seperti Mas Gibran memang harus jemput bola, sebagaimana ayahnya gitu. Sebagaimana Pak Presiden Prabowo juga kan jemput bola Pak Prabowo. Ya selalu datang ya. Nggak sungkan ke Tukumar gitu, nggak sungkan ke Cikeas, nggak sungkan kemana. Mas Gibran harus lebih maju lagi, maksudnya kenapa? Karena silaturahim itu ya kewajiban anak muda yang masih muda, energinya masih banyak. Juga salahnya bisa jadi juga banyak. Jadi harus sering sowan-sowan, nggak masalah kalau saya. Tapi secara konsekuensi politik, apakah langkah ini juga akhirnya nantinya bisa meredam isu pemakzulan itu Mas? Karena kalau kita lihat kan ya itu tadi, di kita itu dengan politik Jawa, orang masih datang dan kemudian sungkem dan lain sebagainya. Mungkin tidak ada pembicaraan yang gimana-gimana, tapi simbol-simbol itu apakah juga akan punya konsekuensi meredam isu itu? Kalau sementara dalam jangka pendek mungkin Mas bisa. Cuman dalam jangka menengah atau panjang saya nggak yakin, karena isu ini kan sengaja diendapkan dulu ya, tidak langsung dibatalkan ataupun dibicarakan, tapi ya diendapkan aja. Satu waktu nanti ada momennya bisa jadi muncul lagi. Sikap DPR juga masih ngambang kan seperti itu. Jadi kalau untuk sementara sih tapi Mas Gibran juga harus hati-hati. Jangka menengah misalkan 2027, jangka panjang jelang 2029 ini bisa bangkit, bisa mengubah konstelasi semua. Bahkan di internal koalisi pemerintah, karena dalam sejarahnya kita belum ada pernah wakil presiden terpilih untuk kedua kalinya mendampingi presiden yang sama Mas. Belum dalam pernah sejarah, ya, dalam sepanjang sejarah. Jadi wapres dua kali. Misalkan Pak SBY, JK periode pertama, yang kedua sama Pak Budiono. Pak Jokowi JK periode kedua sama Pak Ma'ruf Amin. Nah Pak Prabowo mau yang gimana nih? Itu menentukan. Dan Mas Gibran kalau mau membuat sejarah, dia harus bangun posisi tawar politik yang kuat supaya diajak Pak Prabowo lagi. Tapi kalau dalam posisi warga Solo diserang terus, gak menarik Mas diajak lagi. Dengan situasi fakta empirik historik itu ya. Cek ke belakang juga, Pak Harto juga nggak pernah bareng tuh wakil presidennya, pasti berubah terus di periode kedua. Ya, Pak Gus Dur, Bu Mega, juga Pak Habibie ya berubah terus presnya. Jadi ini tantangan sejarah, tantangan elektoral buat Mas Gibran, memastikan posisi tawar politik dia tetap menarik, tetap strategis supaya diajak Pak Prabowo lagi. Dan itu nggak gampang. Dengan situasi tadi situasi diserang-serang di masa terus. lalu diserang-serang terus, karena itu akan ya Mas, berpengaruh terhadap popularitas, elektabilitas itu ya. Persis. Karena kan kebutuhan dan kepentingan elektoralnya akan beda di 2024 sama 2029. 2024 Pak Prabowo butuh memastikan kemenangan, diajak Mas Gibran. Di 2029 Pak Prabowo bukan membutuhkan kepastian memenang, tapi menstabilisasi ini semua. Mencari titik harmoni, bahkan lebih progresif, memastikan kerja dia bisa maksimal. Dia cari wapres pekerja keras, berpengalaman pasti, atau yang tidak punya beban politik kan.
Dalam imajinasi saya per siang ini kita ngobrol kebutuhan Per Pak siang Prabowo. ini kebutuhan Pak Prabowo. Kebutuhan Pak Prabowo untuk wapres di masa mendatang ya tidak punya beban, bisa bekerja maksimal, bisa membackup politik, bisa menyeimbangkan harmoni bandul-bandul politik yang ada antara Cikeas, Teguh Umar, Hambalang dan seterusnya dan seterusnya. Sumber Solo kan juga harus Solo. Iya, Mas. Karena Mas Gibran sudah kan wapres. Oh iya benar-benar. Gitu. Tapi kan kalau lihat kecenderungannya memang Mas Gibran ini kan wapres yang pendobrak sejarah toh Mas. Itu kan apakah Mas Ya, Agung bisa. tidak yakin bahwa beliau akan mendobrak sejarah lagi kalau kita Bisa, lihat? Iya. tapi itu nggak mudah Mas. Yes, Dengan gitu serangan bertubi-tubi yang dialamatkan kepada keluarga Solo dan belum sepenuhnya ditangkis habis, ini agak berat. Gitu. Sehingga mau nggak mau pilihan paling logis Mas Gibran harus bekerja luar biasa sebagai wapres, outstanding lah gitu. Artinya ya beliau akan lebih lelah dari biasanya, harus berpikir lebih kreatif di luar rata-rata karena publik dan netizen hari ini kan karena tadi ya melihat lebih banyak minornya, kekurangannya, mau nggak mau Mas Gibran harus positif terus. Harus positif terus. Dalam tanda petik menjaga nama dia, terus melindungi keluarga Solo, sekaligus memastikan bisa diajak lagi 2029. Itu kan nggak mudah Mas. Oke, kalau menurut Mas Agung, apakah hari ini seorang Gibran Raka Buming Raka adalah figur paling kuat dalam menahan kritikan netizen? Enggak juga. Enggak sih. ya, enggak begitu. Jadi ya mau nggak mau sebenarnya Mas Gibran satu hal, Pak Jokowi satu hal, ya tergantung kasus kan Mas. Kalau ijazah ya Pak Jokowi berarti, kalau pemakzulan Mas Gibran. Jangan semua ke Pak Jokowi kalau saya. Kasihan. Jadi Mas Gibran juga harus bisa mulai bersuara nih ketika ada ngomong pemakzulan, bukan Pak Jokowi atau bukan yang lain, tapi beliau sendiri ngomong. Misalkan selama ini kan narasinya Pak Jokowi yang masih belain gitu ya. Selama ini juga atau relawan kan, nggak apple to apple. Yang nyerang nih tokoh kaliber besar, yang respon relawan misalkan. Ya harus setara kalau saya. Misalkan ijazah ya Pak Jokowi kan berapa kali sering ngomong. Nah pemakzulan Mas Gibran juga harus bicara. Misalkan contoh, oke, saya terima masukannya, kritikannya untuk saya pemakzulan, saya akan apa namanya? Ini masukan lo ya, ini masukan ya Mas. Artinya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Artinya dia secara terbuka, karena kan ini anak muda. Saya menerima kritikan masukannya untuk saya akan lebih baik lagi. Kan enak kayak gitu. Tapi kan Mas Gibran belum ada statement, saya lupa atau apa. Cuman ya masih sering nggak adanya. Ya, masih nggak ada ngomongnya gitu. Maksud saya ke depan Mas Gibran juga harus ngomong sebagaimana Pak Jokowi. Kalau ada pemakzulan dia harus tampil. Oke, saya terima. Nanti kita bahas ya. Gitu enak kan, simple. Kayak gaya anak muda aja. Gitu. Kita nunggu. Oh gini. Jangan saya nggak tahu. Saya jangan. Ya. Karena ini wapres kan. Ya, wapres harus beda gayanya. Gitu. Kalau dulu cawapres boleh kayak gitu. Atau sebelum berada di jabatan puncak semacam ini boleh beliau nggak statement. Tapi kalau udah sekarang kayak gini beliau harus sering statement justru. Iya, kadang tuh saya juga rindu Mas Gibran di 2014 itu loh, waktu awal Pak Jokowi dilantik itu loh. Iya ya, kadang kangen sama jiwa pangnya Mas Gibran yang masih jabrik-jabrik itu loh Mas. Iya kan? Iya. Kayaknya sekarang tuh terlalu jazz Mas Gibran ya, nggak pang lagi ya kan. Itu kan asik kan kalau kayak zaman dulu dilawan tuh ada pemakzulan, Mas Gibran harus tampil karena itu kan asik kan. Karena kita anak muda juga menanti kalau kita dikritik sama orang yang lebih senior kita harus apa ya. Kan itu bisa jadi panduan juga kan. Oh iya. Gitu. Oh, Mas Gibran ternyata santai aja kok, relax gitu. Sebenarnya Mas Gibran santai tapi nggak cukup hanya dengan bentuk ekspresi. Kadang harus ada bold statement yang jelas supaya publik tahu, oh Mas Gibran gini nih. Oh, ternyata Mas Gibran udah beda nih gayanya nih, komunikasinya. Dan saya kira anak-anak muda lain juga akan objektif, tidak hanya sebatas menyalahkan. Nah, kalau Mas Gibran bisa men-spin itu ya menjadi sebuah persepsi positif dari isu-isu yang ada kan di masyarakat kita sering tersentuh Mas. Melodramatik kan, semi rasional gitu. Jadi dia bisa dapet tuh feel-nya, dia bisa balik itu, wah bisa berubah jadi apresiasi. Oh iya benar-benar. Iya. Disuruh dimasukkan. Makanya saya memperingatkan juga ke teman-teman yang mengkritik terus-terusan tadi kan. Hati-hati. Ini bisa jadi backfire. Maksudnya backfire buat kalian ya, kalian membenci Mas Gibran. Kalau terlalu berlebihan menyerang keluarga Solo, Mas Gibran dan seterusnya. Ini bisa jadi wow factor baru buat keluarga Solo untuk bangkit gitu. Kalau terlalu berlebihan. Tapi kalau dalam dosis-dosis tertentu oke lah gitu. Dan saya yakin Mas Gibran juga dan keluarga Solo mencari momen itu ya. Membalik itu, membuat
persepsi baru. Celah dari kritikan ini, ayo. Wow, vektornya di mana? Ya kan, jebret, masuk tuh. Jangan lupa Pak Jokowi itu adalah politisi tanpa kekalahan ya. Iya kan, dalam pertarungan itu Pak Jokowi ini Grandmaster, winning rate-nya 100% loh Mas. Iya. Nggak pernah kalah. Pak Jokowi hanya kalah dengan masa jabatan kan. Tapi dalam pertarungan politik menang terus loh Pak Jokowi kemarin tuh kan. Gocek. Iya. Lalu Pak Jokowi. Nah, ini saya dari tadi ngampet ketawa Mas karena ada pertanyaan ini Mas dari produser. Berarti kalau kita lihat jangka ke depan Mas Gibran tadi dari apa masukan-masukan yang Mas Agung udah sampaikan. Kira-kira Mas, kalau Mas Agung menjadi konsultan politiknya Mas Gibran. Wah, harus 4 mata nih. Ya, ini kan berandai-andai. Iya. Apa yang akan Mas Agung sarankan? Isu apa yang mungkin akan harus di-highlight oleh Mas Gibran sehingga kemudian bisa itu tadi harus berbalik mulai mendapatkan simpati publik, karena kan sebenarnya kalau kita lihat Mas Gibran sebenarnya juga mencoba lah Mas kita lihat ya. Ketika misalnya lapor Mas Wapres tidak bisa efektif, Mas Gibran mulai AI, mulai datang ke kampus-kampus terus ke tempat bencana yang kemarin juga dalam tayangan di mana gitu saya tuh ingat, oh ya benar juga ada omongan Sujiwo Tejo tuh, hati-hati nih. Ini mungkin Mas Gibran dengan langkah-langkahnya justru publik itu akar rumput simpati karena Pak Prabowo nggak pernah ke bawah gitu kan. Ya, tapi kan menarik juga. Tapi kalau dilihat apa Mas isu yang mungkin bisa di-highlight? Iya. Jadi kalau saya gini, pemimpin tuh harus punya apa ya Mas, trademark ya. Legacy, masterpiece lah. Kalau Pak Jokowi kan belusukan. Nah, Mas Gibran mencoba melakukan itu. Kalau menurut saya brand itu nggak akan, maksudnya agak susah untuk melekat ke Mas Gibran karena sudah diambil Pak Jokowi. Oh, gitu. Belusukan tuh udah nggak. Iya, jadi kalau misalkan ke bencana, ya kemudian ke bawah belusukan rutin, ya menyapa, boleh. Tapi kalau itu mau jadi brandnya Mas Gibran, itu agak susah. Nah, kalau saya nyari yang baru nih sebagai misalkan tadi ya advisernya, konsultan gitu. Ya kalau saya gini, Mas Gibran ini anak muda. Oke. Jawab aja masalah-masalah sekarang misalkan. Ancaman PHK massal misalkan. Mas Gibran dengan kemudahannya itu bisa melakukan apa untuk menciptakan lapangan kerja. Misalkan dia di YouTube ngomong bonus demografi kemarin. Ini kan masuk nih, match nih. Tetapi kan kita nggak punya hal yang lebih konkret. Apa yang bisa dilakukan oleh Mas Gibran untuk menjawab ancaman PHK massal ataupun menciptakan lapangan kerja. Nah, di YouTube beliau kemudian ngomong macam-macam tuh, industri halal macam-macam. Tapi kan itu nggak dekat sama dia tuh. Beliau bukan orang yang berkecimpung di situ sebelumnya. Hilirisasi Kemenyan. Hilirisasi juga itu bukan, maksudnya oke diomongin, tapi kan what next? Kan publik nanya, dia bisa melakukan apa dengan hilirisasi Kemenyan misalkan. Kalau dengan itu bisa dijadikan konkret menciptakan lapangan kerja, nggak apa-apa, dia kawal itu. Maksud saya anak muda ini kan yang Gen Z, milenial, suka yang konkret Mas. Ini masalah sehari-hari kita tadi ancaman PHK massal, harga-harga sembako mahal. Kita susah dapat rumah yang KPR-nya ramah buat kantong misalkan. Transportasi publik juga di Jabodetabek katanya paling banyak menggerus kantong Gen Z milenial. Nah, ini Mas Gibran bisa apa nih sebagai representasi Gen Z milenial selain soal lapangan kerja tadi? Itu dijawab kalau saya. Inilah yang membedakan Mas Gibran trademarknya dengan Pak Jokowi atau dengan pemimpin lain. Berarti kalau nanti kayak gitu apa Mas secara brand trademarknya? Ya kalau misalnya abis ngomong di YouTube misalkan nih ya tentang bonus demografi, tentang ancaman PHK massal, Mas Gibran turun ke bawah koordinasi sama kementerian terkait, Kementerian Tenaga Kerja, kementerian apa misalkan, pendidikan tinggi, kementerian apa lagi, lintas sektoral itu create jobs gitu loh Mas. Misalkan dia ngomongnya green jobs. Ya green jobs yang gimana nih? Di mana kita bisa apply green jobs itu misalkan? Ada job fair green jobs nggak? Misalkan Mas Gibran buka nih milenial green jobs fair misalkan. Apa pameran pekerjaan di bidang lingkungan misalkan yang ramah lingkungan, ini Mas Gibran buka, itu kan konkret kalau saya. Sepraktis itu harusnya. Kalau itu dapat, itu ya. Ini wapres paling konkret. Nggak ngomong doang misalkan. Nggak omong-omong gitu ya. Satu. Yang kedua ya silaturahim. Jangan banyak-banyak masukannya, nanti saya nggak dipanggil. Yang kedua nanti Mas Gibran atau timnya pas nonton, ini menarik ini. Langsung dengerin. Kita aja nggak usah aku Baskoro ini, kita aja nih gitu kan. Nah yang kedua sering-sering silaturahim. Itu aja masalahnya ke orang-orang senior, ke orang-orang yang selama ini mengkritik dia.
Oh itu malah justru Ya, cari jemput bola. Kayak Pak Prabowo jemput bola. Jangan nunggu dikunjungi, nggak usah. Jemput bola, datangi rumahnya, sapa. Ajak ngopi, ajak dua makan. hal itulah ya paling enggak ya. Ya, sesimpel itu. Mas. Yang mungkin bisa di-sharekan hari ini gitu ya. Nanti kalau memang akhirnya iya, itu lebih banyak lagi kan. Ini ada pertanyaan agak jahil ini Mas. Jadi kalau Mas Agung konsultan, ini Mas Gibran ini barang bagus yang masih bisa dipoles atau gimana nih Mas? Ya, justru konsultan itu dibutuhkan kalau ada masalah, Mas. Kan ada masalah nih. Berarti justru Mas Gibran ini konsultan harusnya sangat tertarik ya untuk. Banyak harusnya justru gini, kalau misalkan konsultan mengerjakan sesuatu yang sudah bagus, beres, nilainya nggak besar, nggak ada kredit poin yang tinggi gitu. Benar. Tapi kalau ada masalah, dicari solusinya dan dapet, itu kan luar biasa Mas. Berarti nggak, apalagi kalau masalahnya nggak gampang, berat kan? Iya. Itu luar biasa pasti kredit poinnya gitu. Challenge-nya itu ya. Justru memang dalam situasi seperti ini ya Mas Gibran harus punya banyak orang yang bisa diajak ngobrol dan berpikir melampaui masalah itu. Nah, karena kalau misalkan Mas Gibran ya mungkin beliau punya mentor, punya rekanan yang bisa diajak diskusi, tapi kan semakin banyak semakin bagus kalau saya gitu. Jadi perspektifnya semakin dinamis, semakin fresh gitu, dan dia siap dengan situasi apapun, se-ekstrim apapun gitu. Jadi ya saya lihat harusnya sih, saya yakin ada lah konsultannya mungkin yang embedded, cuman nggak tahu apakah ya sudah optimal mungkin untuk mengeluarkan potensi beliau sebagai sosok kan. Bagaimana menangkis isu, bagaimana kemudian membalik isu, bagaimana kemudian tampil dengan otentik sebagai seorang Gibran. Kita menunggu itu sebenarnya. Ini loh the real Gibran misalkan. Dari sisi Gibran, positifnya gitu. Benar. Gitu. Jadi orang objektif, minimal objektif. Jadi kalau kita mengkritik ya substantif, tidak sekedar kesel gara-gara Pilpres 2024, tidak karena beliau dari keluarga Solo, tapi beliau kerja kok, beliau melakukan sesuatu kok, dan saya rasakan itu misalnya gitu. At least sampai di titik itu dan itu memang butuh waktu, karena kan sekarang ini memang lebih banyak isu-isu minornya kan Mas. Iya, serangan-serangan ya memang. Betul. Situasi, tapi artinya kalau kayak gitu bagi Mas Gibran justru harus meninggalkan ini ya Mas, sisi dimana ingin meniru Pak Jokowi itu jangan gitu ya. Anak muda nggak begitu, anak muda nggak meniru, anak muda itu menciptakan, punya kebaruan, inovatif, bedanya kadang ekstrim gitu kan. Mas Gibran harus membaca itu sebagai bagian dari dirinya yang melekat gitu. Belusukan, menyapa warga rutin, nggak masalah, itu lanjutkan, tapi harus ada nih gongnya yang beda, yang baru, yang anak muda banget. Apa tuh misalkan ya tadi yang saya sampaikan, karena kalau itu nggak digarap, nggak disentuh, luntur kemudaannya nanti. Kita nggak bisa membedakan antara Mas Gibran dengan pemimpin-pemimpin lain. Melihat Mas Gibran itu masih misalkan berapa umurnya, 38 ya kan, masih muda banget. Saya 39, jadi beda setahun lah ya. Jadi harusnya lebih fresh, lebih progresif Mas, lebih simple, umurnya sederhana. Tuh sama kayak editor di kompas.com Mas, 3738 Mas Gibran. Dia udah jadi wapres ya kan, nanti masih fresh kan. Editor kompas.com aja masih nonton konser, masih kerja sampai malam ya kan. Mas Gibran kan harusnya juga mungkin di usia yang sama ya toh. Iya kan? Iya. Nah, jadi maksud saya ya brand itu harus dikuatkan, justru kemudaannya itu Mas. Kemudaannya itu jadi itu yang belum terasa ya. Saya jadi top of mind saya belum diperbincangkan di publik, sebagaimana misalkan isu-isu pemakzulan, ijazah, isu-isu yang lain lah yang mengitari keluarga Solo. Nah, kalau bisa ini yang dimunculkan, tapi kemudaan yang organik. Jangan dipaksakan. Misalkan kemarin ada berapa jubir beliau itu ngomong pemimpin muda karena beliau hadir di tengah pemimpin-pemimpin tua. Nggak cocok. Karena itu nggak organik. Itu kan di framing yang dipaksakan. Karena gerontokrasi itu nggak relevan ketika sosoknya Mas Gibran. Kita lepaskan itu, kita ngomong kinerja beliau sekarang sebagai wapres apa. Itu yang kita tunggu kan. Itu yang kita nanti. Lapor Mas Wapres satu hal. Apalagi nih, kita kan nunggu terus gitu. Nah, jangan sampai ketika publik menunggu ya sangat minimalis, sehingga saya sayang nih Mas Gibran sudah berada di titik ini
dan harusnya ada banyak hal yang bisa beliau lakukan, Ya. tapi tetap jaga komunikasi, koordinasi, sinkronisasi tadi dengan Pak Presiden, dengan para menteri lain, supaya apa? Supaya tidak disalahpahami seperti itu. Ya kemarin kayak isu One Piece, bendera One Piece itu Ya, kan menarik itu. itu menarik sebenarnya kalau Iya. Mas Gibran masuk ya, apalagi pernah pakai pinnya itu kan Iya, Jolly Roger Jolly itu Jolly kan. Roger. Jadi kan yang serangannya netizen ketika apa menteri atau DPR ngomong nggak boleh kan diserang pakai fotonya Mas Gibran itu kan yang Iya. pernah pakai pin itu. Mas Betul. Gibran malah nggak muncul ya soal itu Belum, ya. makanya sayang. Saya melihat dalam beberapa isu-isu strategis beliau justru absen di sana, dan itu yang kita apa ya? Padahal kita tunggu banget gitu. Padahal kan respon istana juga nggak gimana-gimana sebenarnya. Asal beliau membuka ruang, untuk merespon iya, One Mas Piece dan Istana. Jolly Martin ini seperti apa gitu, supaya dia nggak offside juga kan, Iya. gitu. Nah, yang penting koordinasi dan komunikasinya lancar. Kalau enggak, ya memang akhirnya bisa jadi bumerang juga beliau gitu, seperti itu. Oke. Tapi emang istana kalau menurut Mas Agung berarti emang santai aja asal komunikasinya Santai. jalan ya. Betul. Dan harus jemput bola, Mas. Harus jemput bola. Nggak ya. bisa nunggu di brief. Oh, ini nggak bisa kalau sekarang itu. Kita jemput bola, kita nanya, kita tunggu. Supaya apa? Supaya kita dapat info yang utuh, respon yang jelas. Kalau misalkan kita asik sendiri juga repot kan, bahaya gitu. Ya. Jadi ya mau nggak mau ya lebih capek, lebih sabar, karena tadi istananya kan hari ini tidak terlalu terbuka kan. Hati-hati. Istana presidennya. Iya, hati-hati Ya. benar mengeluarkan informasi, statement dan seterusnya, terpusat semacam itu karena military way Ya. Jadi ya Mas Gibran harus paham, ini karena military way berarti saya harus standby nih, posisi standby. Ada isu saya nanya gimana, seperti apa. Boleh nggak saya Iya berstatement betul, gitu ya? harus segitunya, harus jemput bola. Istilah kata ini ruangan Pak Presiden di sini, Mas Gibran nunggu standby kalau bisa menanti arahan beliau setiap pagi misalkan. Karena beliau masih muda, karena beliau masih fresh gitu. Jadi ya nggak salah dengan seperti itu. Itu menunjukkan beliau bahwa sangat dedikasi, sangat loyal dan siap menjadi Pembantu presiden pembantu ya. presiden, Iya, tameng presiden terhadap segala isu misalkan. Itu kan bagus. Tapi itu kan lebih capek jadinya, lebih Effort lelah aja, lah. ya effort banget gitu. Effort banget ya. Seperti ya. itu sih, Mas. Ya kalau saya juga melihat kan Mas Gibran kan memang komunikasi sama Pak Presiden pasti nggak ada barrier lah ya Mas ya, pasti bisa langsung. Mas Agung kok beda pandangan. Oh, saya sih bagus juga sih. Bagus ya. Iya, tapi memang harus standby. Harus standby. Harus standby. Kalau Mas Agung yakin Iya, nggak ada barrier, nggak tapi ada harus barrier. standby Kalau ya? misalkan nggak standby jadi barrier. Oke. Kalau nggak jemput bola jadi barrier. Oke. Menunggu diem manis gitu ya nggak bisa sekarang. Berarti salah Ya. satu apa masukan Mas Agung kalau Harus jadi jemput konsultan, bola. Mas Gibran sebelum ke Istana Wapres mampir dulu ke Istana Pres, nunggu Standby dulu. standby dulu. Arahannya apa gitu. Kalau memang supaya apa? Supaya jelas kan. Beliau statement juga kuat gitu karena Pak Presiden setuju. Jadi nggak bisa diem duduk manis nunggu arahan, nanti orang istana ngasih info. Jangan begitu lagi, men. Itu satu pintu. Pintu Oke. kedua beliau jemput bola. Memastikan pesan ini memang sama dengan yang dia dapatkan. Ya. Jadi kalau misalkan ada sesuatu ya clear Kalau and clean. bisa pagi itu HP let call tadi itu Mas Gibran dulu yang masuk. Arahannya gimana ini? Pak Standby di Presiden? situ, iya iya kan? masuk situ. Jadi supaya apa ya ini enak kita lihatnya kan. Maksudnya nggak semuanya harus Pak Presiden juga yang memadamkan. Kadang kan salah statement Pak Presiden lagi, salah kebijakan Pak Presiden lagi. Nah maksud saya berbaginya di situ supaya apa? Supaya ya ada super tim lah, Mas. Saya berharap kabinet ke depan tuh bukan hanya mengandalkan Pak Presiden aja, Ya. Superman gitu ya. Superman. Ini bahaya kalau manajemen Republik ini hanya mengandalkan satu orang tanpa manajemen tim yang kokoh gitu. Jadi ke depan ya Wapres, para menteri ya harus bertanggung jawab juga. Ya kalau memang para menteri belum ya Pak Wapres gitu. Supaya apa? Supaya ya bentuk super tim tadi muncul di misalkan di tahun kedua pemerintahan gitu kan. Selama ini kan yang memadamkan Pak Prabowo terus. Ya, Pak Prabowo. Jadi kalau saya melihat ke depan tuh Mas Wapres bisa, menteri-menteri bisa. Misalkan Menko-nya kan terlalu santai saya lihat sekarang kan. Oh, Iya, jadi iya, ini kan kurang diaktifasi nih Wapresnya, Menko-nya. Kalau memang menterinya salah ngomong, salah program, kurang koordinasi, Menko-nya juga bisa. Gitu. Jadi Walaupun jangan apa-apa Pak Prabowo betul, gitu. Ya. walaupun nanti Wapres sama Menko ini kan tipis-tipis di 2029 kan. Ya koordinasi lah Mas. Maksudnya supaya Menko yang infrastruktur. Menko semua Menko. Oh, semua Menko maksudnya. Semua Menko yang ketum.
Menko PM juga berarti ya. Oke. Jadi semua Menko ini punya kualitas sebagai wapres kalau saya lihat. Oh, Iya, gitu. ketum-ketum partai soalnya kan. Ketum-ketum partai ya kan, Betul. ada Caimin, ada AHY, Julhas, Bang Zul, dan ketum-ketum partai juga. Pak Bahlil jangan Pak salah. Bahlil walaupun Ya. nggak Menko itu ketum Bisa, partai juga. iya. Ya. Jadi potensial. Makanya pembagian tugasnya harus baik supaya 2029 oke, tapi nggak langsung ke sana kan. Ini masih 2026 Ya. besok kan. Gitu sih. Oh, itu ya Mas ya. Oke. Nah, kalau lihat sejarah ke belakang tuh Mas. Iya. Kalau menurut Mas Agung, wapres itu siapa Mas yang mendukung kinerja presidennya paling efektif, paling jago tuh? Iya, jadi kalau tadi kan saya bilang kan ada Hatta Habibie ya. Kalau yang terbaik Yang menurut Mas Agung Hatta Habibie. Hatta Habibie lah. Ya Hatta nomor 1, nomor 2 Habibie, nomor 3 JK. Top of mind saya ya. Hatta Habibie JK. Jadi yang ya kalau Hatta kan dia administratur. Oke. Ya karena Soekarno solidarity makers kan. Kalau Habibie ini ya karena Pak Soeharto dulu memang seorang tadi sama solidarity makers, dia butuh seorang teknokrator kan. Oke. Si Pak Habibie. Nah, kalau JK ini ya Pak SB ini kan sangat teoretik ya. Ya. Data driven, pro eksekutor kan. Satset jebret gitu kan. Ya, itu ya. Nah, jadi- Strikernya itu ya. Nah itu, cuman walaupun di belakang-belakang ada matahari kembar kan, jadi pecah tahun kedua pecah, kan. ya. Nah itu maksud saya, ya seorang wapres itu idealnya bisa melengkapi kekurangan dan keterbatasan presiden. Misalkan Pak Prabowo ini kan narasinya besar, Ya. makromanajemen, Mas Gibran yang mikromanajemen, mengawal program, memastikan itu lancar, tidak ada masalah. Ini kan program-program Pak Prabowo mahal semua nih, MBG anggarannya besar, Koperasi Merah Putih juga, sekolah rakyat. Mas Gibran turun gunung mengawal memastikan itu tidak ada celah korupsinya, tidak ada problematik lagi soal-soal transparansinya, monitoring evaluasinya misalkan. Itu kan dahsyat Mas. Gitu. Jadi lebih konkret, lebih taktis mengacu pada wapres-wapres sebelumnya. Ya seorang Hatta gimana, berarti saya seorang harus jadi administratur misalnya. Ya. Seorang JK harus satset, ya saya harus satset juga. Ada bottlenecking policy di mana, ya beliau Masuk. pecahkan itu, masuk, bereskan misalkan. Contoh misalkan ada apa misalkan MBG misalkan. Ya. Ada misalkan keracunan misalkan di mana. Langsung turun misalkan. Mas Gibran langsung ngecek tuh. Jadi kepanjangan tangannya Pak Prabowo yang Persis langsung memastikan ngecek tuh. keracunan tidak terjadi lagi di sana. Walaupun mungkin hanya minor kan, dari katakanlah 20 juta yang sudah merasakan program itu, keracunan hanya berapa persen, tapi kan jangan lihat angka yang kecil itu, tapi kalau itu terselesaikan kan luar biasa efeknya. Jadi ada problem misalkan belum dibayar kayak kemarin awal-awal yang membuat program MBG-nya misalkan diberesin sama Mas Gibran. Jadi maksud saya Mas Gibran itu bisa menutup lubang-lubang, celah-celah program-program mahal tadi. Itu yang paling taktis konkret, di luar beliau menampilkan kemudahannya itu Mas. Karena biar gimana pun Pak Prabowo ini butuh orang-orang yang bisa beliau andalkan untuk menjangkau hal-hal yang mikro itu. Ya, Mas Gibran harusnya masuk di situ ya. iya, selain Menko-nya tadi sebelum menteri terkait. Karena apa? Ya biar jelas aja sih. Pun ada penugasan soal Papua juga gitu kalau saya. Nah, cocok Iya. ya. Itu walaupun akhirnya statementnya dibantah sendiri, bantah-bantahan di Iya. internal kabinet. Tapi menarik loh Papua itu kalau Nah, digarap Mas. Itu gimana? Menariknya kenapa tuh, Iya, Mas, karena untuk Mas gini, Gibran? karena Pak Jokowi itu punya legacy yang luar biasa di Indonesia Timur kan. Betul. Infrastruktur. Papua kan jalanan itu Persis. dulu naik motor itu Secara ya. elektoral Pak Jokowi juga mendominasi suara Oke. di sana 2 pilpres. Mas Gibran bisa memulai membangun Papua atau menindaklanjuti arahan presiden itu dengan juga mengajak Pak Jokowi, nggak ada masalah kalau saya, untuk mengakselerasi penyelesaian masalah-masalah di Papua. Karena Pak Jokowi punya basis, punya simpul-simpul masa yang kuat. Basis-basisnya Pak Jokowi ini yang diopeni gitulah ya sama Gibran ya. Sehingga Mas Gibran nggak mulai dari nol, ya. Dan masalah-masalah kompleks yang terjadi di Papua soal misalkan kesejahteraan, ya, soal-soal misalkan ada isu-isu separatisme, itu bisa ditangani dengan segera, gitu. Jadi kalau saya ketika ada penugasan apapun dan Mas Gibran bisa melakukan sesuatu yang lebih bahkan melampaui, udah dahsyat Mas. Gas aja itu ya. Masuk Kalau Papua saya itu ambil aja ya. ajak Pak Jokowi turun gunung lagi, ya Pak Jokowi bisa produktif di situ kan. Jadi apa nih yang bisa kita perbaiki untuk Papua, Indonesia Timur supaya makin kuat, makin solid pembangunannya, masyarakatnya, isu-isu negatif lain bisa terhapuskan misalkan. Ya keroyokan di situ keluarga Solo, itu kan legacy yang dahsyat.
Oke. Kalau saya ya, jadi Ya. justru jangan dihindari. Kalau dikasih tugas, dikasih tanggung jawab misalkan ambil sikat. Gitu. Ambil sikat ya. Iya. Nah ini juga di Mas Agung. Kalau Mas Agung melihat tuh relasi Pak Jokowi sama Pak Prabowo itu sekarang gimana sih Mas? Apakah kelihatan berjarak atau enggak? Apakah ini juga ada kaitannya dengan gini? Artinya sejauh apa relasi Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu mempengaruhi relasi Pak Prabowo dengan Mas Gibran gitu? Betul. Ini kalau bahasa abis COVID new normal Mas. New normal. Iya, jadi ada adaptasi baru yang harus dipahami oleh Pak Jokowi bahwa sekarang presidennya Pak Prabowo, maka beliau yang harus beradaptasi secara politik. Karena Pak Prabowo ini lihat-lihatnya ingin melakukan semacam balancing of power. Ya, politik rangkulisme itu. Rangkulisme. Iya, jadi bagaimana semua poros bisa ditempatkan sebaik mungkin, apakah itu Solo, Cikeas, Teguh Umar, Ciganjur, Cendana, Lebak Bulus bahkan seperti itu. Lebak Bulus itu juga ya. Ini kawan Bulus maupun lawan harus dirangkul semua. Rangkulisme itu kan begitu. Di dalam negeri seperti itu, di luar negeri kan kita lihat ada politik luar negeri bebas aktif itu yang good policy neighborhood. Ya. Masuk BRICS tapi bisa negosiasi dengan Amerika sampai 32-19% gitu. CEPA Eropa 0% gitu. Dihormati di India, Prancis juga. Jadi rangkulisme ini saya lihat sebagai mazhab ya untuk tingkatan secara keseluruhan global maupun domestik. Dan ini harus menyesuaikan Pak Jokowi. Pak Jokowi yang harus menyesuaikan ya. Kemarin kan amnesti untuk Mas Hasto, abolisi untuk Pak Tom. Besok entah untuk siapa lagi misalkan. Kita nggak tahu. Iya kan tiap hari kemerdekaan begitu nanti pasti polanya. Ya, maksudnya Pak Jokowi harus beradaptasi dengan itu dan ya mau nggak mau ya menerima dalam tanda petik gitu. Karena kalau tidak bahkan lawan justru kontraproduktif. Efeknya ke keluarga Solo Pak Jokowi dan Mas Gibran semacam itu. Jadi karena ingin menyelaraskan, menyeimbangkan poros-poros kekuasaan tadi mau nggak mau ya Pak Jokowi juga harus berpikir bahwa bukan hanya dirinya sekarang sebagai pusat gravitasi politik Indonesia, tapi ada pusat-pusat lain yang harus dipahami oleh Pak Prabowo. Karena apa? Karena Pak Prabowo ini butuh masukan dari banyak sisi dan segi kan Mas. Gitu dari lawan, dari kawan, gitu. Bahkan dari Lebak Bulus Teguh Umar juga nggak ada masalah kan. Lebak Bulus juga ya. Ya karena poros ini cukup berpengaruh nih. Berpengaruh ya Lebak Bulus. Makin kesini makin kesana kan. Makin kuat. Ya kawannya kan dapat abolisi kan kayaknya Lebak Bulus langsung terima kasih Pak Prabowo gitu kan. 11/100-nya nggak kedengeran lagi. Oke ya. Jadi misalnya itu tidak. Gitu. Jadi itu juga tapi itu akan berpengaruh nggak relasi antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dengan Mas Gibran gitu? Iya pasti pengaruh Mas. Pengaruh. Tapi ya tadi karena new normal ya akan beradaptasi semuanya. Nyari format baru yang lebih diterima oleh semua, dari lebih diterima Solo maupun Hambalang. Inilah titik itu. Ya kalau bisa ayo, kalau nggak bisa ya udah gitu. Tapi kalau misalkan jadinya malah melawan, jangan coba-coba, hati-hati. Ya. Ini orkestratornya di saya, kekuasaannya, pewenangnya di saya semua nih. Jangan. Padahal kalau kemarin yang di DPR itu, yang MPR itu masih ada itu kan ada Pak SBY, ada Pak Jokowi. Betul. Itu kalau ada Bu Mega, waduh, itu dahsyat. Rangkulisme ya dahsyat itu, sukses berat itu ya kan. Tapi ya Bu Mega memang tidak mudah ya. Dan tidak sesederhana itu. Enggak sesederhana. Karena nasi goreng belum dimasak di Teguh Umar. Jadi saya masih melihat bahwa baru sebatas amnesti, ini belum puncak dari semua kalau saya lihat. Kalau udah puncak dari semua maka nasi goreng itu akan keluar masak. Lagi. Betul. Nasi goreng itu menurut saya puncak dari segalanya. Iya. Oke. Apalagi kalau yang menikmati bukan hanya Pak Prabowo kan. Gitu. Jadi semua bisa menikmati, ya itu bisa menjadi sebuah legacy Pak Prabowo juga. Karena selama ini kan dia bisa berkomunikasi dengan semua poros. Presiden yang lain, ex-presiden lain nggak bisa. Ya. Tapi kalau dia bisa membuat nasi goreng itu terhidang ke semua presiden, wah, itu legacy dia yang saya kira sangat monumental, itu menyatukan semua presiden kan. Ya. Gitu. Apa President's Club itu ya, President's Club. Atau Watimpres lah, institusi resmi kan. Ya, dikumpulin semua di situ, ex-presiden, ex-wakil presiden, supaya nggak terlalu garing kan. Kalau ex-presiden aja kan sepi. Agak garing nih, saya ngebayangin Pak Jokowi, Pak SBY, Bu Mega, Pak Prabowo berempat. Ngomong apa nih kan gitu. Tapi kalau ada Pak JK di situ, Pak Budiono, Pak Ma'ruf kan agak cair ya. Gitu.
Dahsyat itu legacy yang bisa diperjuangkan dan maksudnya kalau rame kayak gitu kayaknya mungkin deh ngumpul kan rame seru. Gitu. Lalu Pak Prabowo juga kelihatan banget ya, kayak mungkin Bu Mega nggak datang ke yang mana tapi yang Paskibraka ada Bu Mega. Itu ya rangkulisme Pak Prabowo ini cukup menarik juga untuk diikuti ya Mas ya. Keren juga ini. Aduh pertanyaannya agak ngeri. Titipan ya, ini titipan ya netizen ya. Ada pertanyaan Mas. Ada pertanyaan ngeri nih. Tapi harus saya tanyakan. Mas ini berarti kalau dengan situasi positioning tadi kalau kita bahas bahwa lebih baik Mas Gibran jangan mengikuti langkah-langkah atau branding politiknya Pak Jokowi tadi. Apakah berarti juga bisa dikatakan bahwa lebih baik Pak Jokowi juga mulai menahan-nahan diri untuk tidak sering muncul supaya tidak menjadi ganjalan untuk karirnya Mas Gibran gitu. Tergantung situasinya, Mas. Oke, tergantung situasi isunya, itu, tergantung kasusnya. Kalau memang tidak ada kaitannya dengan ijazah pemakzulan, ya nggak usah gitu. Tapi misalkan dia ditanya soal isu-isu strategis ya harus respon. Di luar itu ya nggak perlu kalau saya. Ya lebih baik ya beliau fokus misalkan bagaimana memastikan beliau kan ditugaskan di Danantara misalkan sebagai penasehat juga kan, masih kan. Atau beliau punya Mas Gibran, Mas Kaisang atau nanti misalkan masuk PSI jadi misalkan. Gimana memastikan PSI itu bisa lolos parliamentary threshold menjadi partai menengah yang diperhitungkan karena mampu lolos ambang batas parlemen masuk di DPR gitu. Itu kan lebih produktif ya maksud saya. Jadi yang sekarang di publik nanti kan apakah magnet elektoral Pak Jokowi yang katanya besar itu memang sebesar itu dengan membesarkan PSI misalkan. Itu juga bisa jadi istilahnya apa ya Mas ya skoci politik untuk membuat benteng atau perisai bagi keluarga Solo dan Mas Gibran. Jadi Mas Gibran itu tidak serta-merta hanya dilihat sebagai seorang individu anaknya Pak Jokowi atau dari keluarga Solo, tapi punya partai politik dan namanya misalkan PSI. Seperti itu. Jadi kalau Pak Jokowi pengen produktif, pengen merespon lewat PSI kalau saya. Lewat PSI. Lebih kuat, lebih solid, lebih jelas suaranya. Ya gitu. Tapi kan Pak Jokowi juga belum masuk Mas. Belum, iya sih, tapi udah seperberapanya udah kelihatan ya. Karena saya kan totalitas untuk PSI verbal gitu. Kan makin kesini kan Pak Jokowi makin verbal komunikasi politiknya Mas, makin jelas eksplisit gitu ketimbang ketika beliau jadi presiden kan bersayap kan sen kanan putar kiri lurus belok gitu kan. Kalau ini lebih eksplisit sekarang kalau saya lihat lebih tegas lebih lugas gitu ya. Tinggal kita tunggu nanti kan mungkin bulan ini bulan Agustus mungkin ya September bisa jadi udah ada kepengurusan baru di dan Pak Jokowi kan? Ya mungkin aja bisa masuk secara resmi bisa juga enggak, tapi dengan komitmen beliau seperti itu saya yakin akan turun gunung sih, apakah secara formal ataupun informal. Secara formal maupun informal ya pasti akan turun walaupun tidak ada mungkin tidak di struktural tapi mungkin ya dia akan tetap belusukan ya, itu lebih produktif di balik layar lah ya. Betul lebih baik gitu Mas daripada dia jadi ketua dewan penasehat misalnya atau kalau saya sih mengendorse yang formal justru malah yang karena formal. Publik itu taunya kan yang kelihatan Mas, dia nggak bisa bedain nanti Pak Jokowi sama yang lain kan. Maksudnya kalau misalkan Pak Jokowi berpidato di Golkar terus tiba-tiba diklaim Golkar lah jadi bias lagi, kabur lagi. Pak Jokowi ini di Golkar apa PSI atau di Gerindra secara definitif kan. Maksud saya ya memang harus memilih gitu, dan dengan memilih PSI saya kira udah pas. Kenapa? Karena matahari di sana belum ada, bisa terbitnya terik. Tapi kalau di Gerindra ada Pak Prabowo, di Golkar sahamnya tidak tunggal, banyak faksinya gitu, nggak bisa diklaim ya kan, nggak bisa diklaim. Kalau di PSI bisa, di situ saja kalau saya fokus di situ, besarin supaya lolos parlemen, supaya besar, dan itu banyak manfaatnya buat keluarga Solo. Ya gajah-gajah itu kan jadi wah itu kan banyak kan. Gagah. Ya gagah. ya. Nah ini pertanyaan terakhir nih Mas, 2029 Gibran masih punya nilai jual untuk maju sebagai presiden atau enggak menurut? Presiden apa wapres nih maksudnya? Ini kan ekstrim. Ini titipannya kan ekstrim pertanyaan. Presiden juga. Ini kan berarti kan orang meyakini dia akan pisah jalan dengan Pak Prabowo. Ini yang nitip pertanyaan ini ya Mas. Kalau saya tuh yakin masih Mas Gibran akan mendobrak sejarah kalau saya yakin ya. 2029 Mas Gibran tuh harus menyelesaikan isu-isu yang berkelindan dengan dirinya, utamanya soal pemakzulan. Artinya kinerja beliau harus luar biasa. Jadi jangan ngomong 2029 dulu kalau kinerja masih biasa-biasa saja. Kalau saya nih.
Karena peluang beliau ditinggalkan itu lebih besar, dan peluang muncul tokoh-tokoh baru yang punya magnet elektoral yang lebih kuat juga tinggi kalau kinerjanya biasa-biasa. Dalam artian bukan ngomong di luar koalisi Indonesia Maju Plus, di dalam ini Mas, yang saya bilang tadi, Pak Menko-nya, Pak Ketumnya, itu justru saingan terdekat Mas Gibran yang paling jelas itu. Bener. Dan mereka ini sudah mengantri lama, kan tiba-tiba disalib kemarin 2024. Iya bener. Ini kan disuruh nunggu lagi kan, siapa yang tahan kan begitu. Iya. Jadi kalau Mas Gibran mau diajak lagi sebagai wapres atau bahkan ingin menjadi capres presiden, ya kinerjanya harus luar biasa, nggak bisa biasa-biasa, dan ya suka atau enggak beliau harus membangun trademarknya sendiri yang saya bilang tadi. Nggak bisa dengan di bawah bayang-bayang Pak Jokowi, keluarga Solo, akan ya di situ terus, beliau nggak akan kemana-mana Mas. Jadi 2029 bagi Mas Gibran menurut saya masih terlalu jauh kalau Mas Gibran belum punya kinerja yang luar biasa, apalagi bisa menangkis beragam isu di sekitar dirinya dan keluarga Solo. Oke, gitu itu sih. masih terlalu jauh itu ya, jangan bicara itu dulu. Tapi gitu bagi ketum-ketum parpol, bagi Menko itu dekat Mas 2029, karena mereka nggak punya beban. Mereka fokus di 2029. Kalau Mas Gibran fokus mengatasi beban dulu, baru ngomong 2029. Kalau beban belum beres nggak bisa. Tapi Menko ini, ketum partai itu nggak punya beban dalam tanda petik. Jadi bisa fokus 2029. Nah ini hati-hati. Jadi 2029 kalau saya nih, the real battle-nya itu justru pertarungan di internal koalisi Indonesia Maju Plus untuk RI2. Untuk RI2-nya ya. Ya bisa jadi RI1 nanti di poros Lebak Bulus atau Teguh Umar. Oh berarti Lebak Bulus Teguh Umar akan bikin sendiri, bisa lagi 3 ya, bisa jadi lagi ya. 3 pasang lagi. Untuk siang ini, persiang ini. Untuk persiang ini ya, kita kan nggak tahu nanti ya. Dinamis kan masih jauh. Iya. Persiang ini 3 poros. Poros Lebak Bulus dan Teguh Umar itu ya, menarik juga itu. Tapi kan besok kan nggak ada ini Mas, syarat apa? Threshold. Jadi tapi bisa maju semua ya. Susah Mas. Sementara persiang ini susah kalau misalkan di internal koalisi langsung ngomong capres. Itu kayak apa ya? Kayak nggak bersyukur aja dalam tanda petik. Oh iya. Dan itu bisa dianggap jadi justru kamu nggak solid di dalam satu koalisi gitu ya. Betul. Makanya saya kalau di internal koalisi Indonesia Maju Plus RI2 pertarungannya. Oke. Tapi di luar koalisi RI1 nih, Lebak Bulus, Teguh Umar. Jadi 3 poros itu dari Kim Plus, Lebak Bulus, dari Teguh Umar akan dikirimkan nama-nama. Atau bisa juga hanya 2. Karena Lebak Bulus dan Teguh Umar bersatu misalkan. Karena ini terlalu besar, merger ini, merger ya. Nah, gitu. Anies sama Pramono Anies gitu ya, itu ngeri juga loh itu. Sudah berimajinasi ya. Itu ya lumayan oke itu. Atau Atom, Anies Tom Lembong. Wah, Atom itu kan. Anies Tom Lembong gitu kan, itu asik juga ya kan. Ya. Oke. Ya, itulah Mas Agus. Terima kasih banyak. Sama-sama Mas. Oh ya mantap, ini kita menerka-nerka Mas Gibran ini. Semoga bermanfaat ya untuk siapapun yang menonton, termasuk jika Mas Gibran menonton ya. Itu semoga bermanfaat. Ini kita kasih masukan ya Mas ya. Banyak masukannya. Banyak masukannya daging ini ya untuk staf Mas Gibran, mungkin bisa ditranskrip ya. Mungkin sudah mereka list belum dilakukan aja mungkin ya. Feeling saya gitu. Belum eksekusinya doang. Belum. Karena komunikasi atau memang belum terpikirkan juga mungkin. Terpikiran ya. Bisa jadi ya. Oke. Ya saya ini bisa dua-duanya. Mas Agung makin ngawur ya, jadi akan saya selesaikan di balik kamera. Jadi gitu, terima kasih sahabat Wasdot, Mas Agung sehat-sehat selalu. Terima kasih Mas. Itu juga sahabat Wasdot beri saran atau misalnya masukan apa yang mau digaskan kita bahas, bisa langsung komen aja atau DM di akun Instagram GSPL Podcast. Ya gitu. Terima kasih Mas Agung. Tetap sehat teman-teman semuanya. Kita bertemu lagi di Ngegas dan Ampol selanjutnya. Siap.